Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap pekerja. Hak tersebut tentunya akan menjamin ataupun meminimalisir pekerja dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hak tersebut pula tentunya dapat diimplementasikan dalam setiap bidang, tak terkecuali dalam bidang teknik elektro. Halo, saya Raka Ramadan Saputra, NIM H1A022052, Teknik Elektro Universitas Negeri Jenderal Sudirman. Pada video tugas Hukum Teknologi dan Etika Profesi ini, saya akan membahas implementasi kesehatan dan keselamatan kerja dalam bidang teknik elektro, khususnya dalam profesi teknisi listrik. Sebelumnya, apa sih teknisi listrik itu? Teknisi listrik ialah orang yang bertanggung jawab pada urusan kelistrikan di suatu perusahaan. Dan pada video kali ini, teknisi listriknya itu sendiri terfokus pada perusahaan listrik negara atau PLN. Pada awal video tadi, kita dapat melihat gambaran dari bagaimana teknisi listrik itu bekerja. Dari video tersebut juga kita dapat melihat bahwa menjadi teknisi listrik itu bukan merupakan suatu hal yang mudah. Pekerjaan menjadi teknisi listrik PLN memiliki resiko yang tinggi. Nah, dengan adanya resiko itu, apakah PLN sudah dapat mengcover kesehatan dan keselamatan kerja dari teknisinya? Kesehatan dan keselamatan kerja sendiri dijamin dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Dalam ayat tersebut, jelas bahwa keselamatan kerja dari pegawai teknisi listrik di PLN dijamin oleh negara. Namun, UU Keselamatan Kerja tidak serta-merta menjunjung hak saja, melainkan juga kewajiban dari teknisinya itu sendiri atau kewajiban dari pekerjanya itu sendiri. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 13 bahwa barang siapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Apakah PLN sendiri sudah memberikan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik? Pada kedua foto tersebut dan cuplikan video yang ada di awal tadi, kita dapat menjelaskan bahwa PLN sudah memberikan SOP terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Namun, dalam pelaksanaannya, Pemirsa, 2 orang petugas penerangan jalan umum PJU di Kota Palu, Sulawesi Tengah tewas tersengat listrik. Sementara diduga tersambar aliran listrik berdaya tinggi saat akan memperbaiki. Tewas di lokasi setelah tersengat listrik. Nyambungan kabel PLN tewas tersengat listrik di Warakasraya di Kota Tangerang, Banten tewas tersengat listrik. Lantas, apakah adanya SOP dari kesehatan dan keselamatan kerja ini atau K3 ini tidak berguna? Jawabannya adalah tentu tidak. Karena K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja bukan hanya ditujukan untuk menjunjung hak-hak pekerja, tetapi juga untuk meminimalisir kecelakaan dari kerja itu sendiri. Selain itu, K3 juga melindungi pekerja dari kekerasan dalam lingkungan kerja. Seperti contohnya kekerasan fisik. Misalnya ketika ada pegawai PLN yang sedang memasang kabel, lalu mereka ditodong oleh preman dan kenapa-napa, setelah itu diri mereka itu terjamin oleh hukum dan juga perusahaan yang menaunginya, atau dalam hal ini adalah PLN. Selain melindungi kekerasan fisik, K3 juga melindungi kekerasan mental, seperti contohnya stres. Ketika kita dalam ruang lingkup kerja, tentunya tidak mudah untuk mengelola stres ini sendiri. Kenapa? Karena dengan adanya beban pekerjaan, seperti contohnya kayak misalnya deadline yang mepet, atau misalnya pekerjaan yang menumpuk, tentunya hal ini dapat membuat pekerja ini menjadi stres. Dan K3 melindungi kekerasan semacam itu. Dengan adanya K3, diharapkan para pekerja dapat lebih aman dan nyaman dalam bekerja dan menurunkan frekuensi dari kecelakaan kerja itu sendiri. Seperti yang tadi disebutkan, baik kecelakaan fisik ataupun kecelakaan mental. Sehingga apabila K3 ini sudah terjamin, nantinya akan menimbulkan lingkungan kerja yang lebih produktif. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Raka Rahmadian. Sampai jumpa di lain kesempatan.